Pedagang roti selamatkan warga dari tumbal pesugihan juragan toko bangunan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Yosorejo terletak agak jauh dari jalan raya besar. Jalannya masih banyak berupa tanah berbatu, meski sudah ada beberapa bagian yang diaspal. Warganya sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh bangunan, dan ada juga yang merantau ke kota. Suasana desa sederhana ini terlihat tenang dari luar, tapi orang yang tinggal di dalamnya tahu bahwa ada sesuatu yang membuat hidup mereka tidak pernah benar-benar damai. Sudah bertahun-tahun warga hidup dengan bayang-bayang ketakutan. Setiap 3 bulan sekali, pasti ada saja orang yang meninggal dengan cara aneh. Kadang tubuhnya ditemukan membiru, kadang, tanpa sebab jelas, tiba-tiba jatuh dan tak bisa ditolong. Lebih menyeramkan lagi, orang yang jadi korban itu selalu punya kesamaan. Mereka pernah meminjam uang kepada Juragan Warto, pemilik toko bangunan terbesar di desa itu. Juragan Warto dikenal sebagai orang kaya yang dermawan di permukaan. Toko bangunannya ramai dikunjungi, bukan hanya warga Yosorejo, tapi juga orang dari desa tetangga. Ia sering memberi pinjaman kepada warga yang sedang kesusahan, tapi semua orang tahu bahwa hutang kepadanya tidak pernah lunas tanpa ada harga yang harus dibayar. Meski begitu, warga tidak pernah berani membicarakan hal itu terang-terangan. Kalaupun ada yang berani menyebut-nyebut, suaranya hanya bisik-bisik di warung kopi atau di pematang sawah. "Ah, sudahlah, jangan dibahas panjang, bisa celaka nanti." Begitu biasanya orang menutup pembicaraan setiap kali nama Juragan Warto disebut. Karena rasa takut itu, warga memilih pasrah. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar, tapi seakan-akan lebih baik diam daripada mencari masalah. Anak-anak kecil bahkan sudah terbiasa mendengar cerita bahwa kalau orang tuanya berhutang ke Juragan Warto, bisa jadi umur mereka tidak panjang. Hal semacam itu sudah jadi semacam aturan tak tertulis di desa Yosorejo. Di tengah suasana mencekam itu, datanglah seorang pedagang roti keliling bernama Dani. Hampir setiap pagi, ia mendorong gerobak rotinya masuk ke gang-gang kecil desa, memanggil warga dengan ramah. "Roti, roti, panas, masih hangat." Suaranya lantang dan ramah, membuat anak-anak senang menunggu kedatangannya. Dani bukan orang asli Yosorejo. Orang-orang tahunya ia pendatang dari kota sebelah yang mencoba peruntungan berjualan di desa. Tubuhnya masih muda, wajahnya teduh, dan sikapnya selalu sopan. Ia mudah bergaul, sering ngobrol dengan ibu-ibu di depan rumah, bahkan kadang ikut nimbrung dengan bapak-bapak di warung kopi. Kehadirannya cepat akrab dengan warga, seolah ia sudah lama tinggal di sana. Tidak ada yang curiga sedikit pun. Bagi warga, Dani hanyalah pedagang roti biasa. Ia sering memberi roti lebih kalau ada anak kecil yang tidak punya uang, atau memberi potongan harga kepada orang tua yang kesusahan. Hal-hal kecil seperti itu membuat warga menyukainya. "Pedagang roti itu baik ya? Tidak pelit sama sekali?" komentar Bu Minah suatu pagi saat membeli roti untuk cucunya. "Iya, orangnya sopan juga. Mudah-mudahan betah jualan di sini," jawab Bu Karti yang ikut antri. Dani hanya tersenyum sambil tetap melayani. Ia tidak pernah menunjukkan rasa lelah meski harus berkeliling desa dengan gerobaknya. Sambil menjajakan roti, ia juga memperhatikan keadaan sekitar, seolah sedang memperhatikan lebih dari sekedar pembeli. Hari-hari di desa Yosorejo berjalan biasa saja. Pagi hari terdengar suara ayam berkokok dan ibu-ibu menyapu halaman. Siang hari, anak-anak bermain di jalan tanah sementara bapak-bapak sibuk di sawah atau mengangkut material bangunan. Namun, di balik semua rutinitas itu, warga selalu menyimpan rasa was-was. Mereka tahu, setiap kali memasuki bulan ketiga, akan ada kabar duka yang datang tanpa bisa ditolak. Beberapa orang pernah mencoba menyinggung masalah itu ke kepala desa, tapi hasilnya nihil. Kepala desa sendiri tidak berani menentang Juragan Warto, apalagi Warto termasuk orang yang sering menyumbang untuk acara desa. Di hadapan umum, ia terlihat berjasa. Pada suatu sore, Dani berhenti sebentar di warung kopi milik Pak Suto. Di sana sudah ada beberapa bapak duduk sambil minum teh hangat. Obrolan mereka terdengar lirih. "Katanya 3 bulan sudah lewat dari kematian Pak Mardi. Berarti sebentar lagi ya?" bisik salah satu bapak dengan wajah khawatir. "Sudahlah, jangan ngomong begitu. Nanti bisa runyam kalau ada yang dengar."
timpal yang lain. Dani hanya duduk diam sambil tersenyum tipis. Ia tidak ikut campur dalam obrolan itu, tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Ia tahu pembicaraan itu bukan sekedar omong kosong. Malam harinya, suasana desa biasanya sepi lebih cepat. Banyak warga yang enggan keluar rumah jika tidak penting. Beberapa rumah bahkan sudah mematikan lampu di teras sebelum jam 9 malam. Mereka percaya, semakin dekat waktunya, semakin banyak gangguan aneh di desa. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki di atap rumah, ada juga yang melihat bayangan hitam melintas di depan rumah padahal jalan kosong. Dani tetap berkeliling meski suasana mencekam. Ia sering menyelesaikan jualannya menjelang maghrib, lalu menyimpan gerobaknya di rumah sewa kecil di ujung desa. Dari rumah sederhana itu, ia bisa melihat kehidupan warga sehari-hari. Kadang ia duduk di beranda, pura-pura santai sambil membaca koran, padahal pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Bagi warga, Dani hanyalah pedagang roti biasa. Tak ada yang tahu bahwa di balik sosok sederhana itu, ia menyimpan tujuan lain. Ia datang ke Yosorejo bukan sekedar berjualan. Ia punya misi yang lebih besar, sesuatu yang hanya ia dan gurunya ketahui. Namun, semua itu belum terungkap. Yang terlihat sekarang hanyalah kehidupan sederhana, desa kecil yang dihantui ketakutan, seorang juragan kaya yang dihormati sekaligus ditakuti, dan seorang pedagang roti keliling yang perlahan mulai mengenal betul kondisi warga di desa Yosorejo. Pagi itu desa Yosorejo mendadak ramai. Orang-orang berlarian menuju rumah Pak Sarman, seorang pria paruhbaya yang tinggal di ujung gang dekat sawah. Suasana gaduh terdengar sampai ke warung kopi Pak Sumianto. Beberapa ibu-ibu menjerit, sementara laki-laki berkumpul di teras rumah dengan wajah tegang. Pak Sarman ditemukan tergeletak di ruang tamu. Tubuhnya kaku, kulitnya membiru, dan lidahnya menjulur keluar. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuhnya, tapi jelas sekali kematiannya tidak wajar. Orang yang pertama kali menemukan adalah istrinya sendiri, Bu Sumia, yang pagi-pagi hendak menyiapkan sarapan. "Ya Allah, Pak, kenapa begini?" teriak Bu Sumia histeris sambil berpegangan pada pintu. Tetangga-tetangga berdatangan, sebagian mencoba menenangkan Bu Sumia, sebagian lain sibuk berbisik. Ada yang menyebut ini mati biasa, ada juga yang yakin ada penyebab lain. "Mirip kayak yang dulu-dulu," bisik seorang bapak dengan nada takut. "Iya, sama persis. Kaku, biru, lidah keluar. Ngeri, Pak," jawab yang lain. Suasana semakin ramai ketika kepala desa datang bersama beberapa perangkat. Mereka mencoba menenangkan warga dan memastikan jenazah segera diurus. Tapi desas-desus sudah terlanjur menyebar. Orang-orang mulai mengaitkan kematian Pak Sarman dengan hutangnya. "Dia kan kemarin minjam uang ke Juragan Warto. Katanya buat nutup biaya rumah anaknya," ucap seorang ibu sambil menutup mulut dengan selendang. "Iya betul, baru sebulan lalu minjem," timpal ibu lain. Mendengar itu, sebagian warga langsung terdiam. Mereka tidak berani melanjutkan obrolan keras-keras. Nama Juragan Warto memang selalu muncul setiap kali ada kematian aneh, tapi tak seorang pun punya nyali menyebutnya terang-terangan. Dani yang kebetulan lewat dengan gerobak rotinya ikut berhenti. Dia melihat kerumunan orang lalu menanyakan apa yang terjadi. Seorang bocah berlari menghampiri. "Pak Sarman meninggal, Bang. Katanya dicekik jin." Dani tidak menjawab, hanya mengangguk dan memarkir gerobaknya agak jauh. Dia berdiri di antara kerumunan, memperhatikan wajah-wajah warga yang dipenuhi rasa takut. Dari posisinya, dia bisa melihat jelas kondisi jenazah Pak Sarman. Meskipun pura-pura hanya pedagang roti yang kepo, dalam hati Dani sudah mulai menyusun tanda-tanda. Selama beberapa minggu ia tinggal di desa, Dani sudah mendengar banyak cerita samar soal orang-orang yang mati mendadak. Kali ini ia melihat langsung, pola kematian yang sama berulang. Orang yang berhutang pada Juragan Warto selalu jadi korban. Ketika jenazah hendak dimandikan, beberapa orang yang ikut membantu sempat merinding. Ada yang mengatakan tubuh Pak Sarman terasa berat sekali, sulit diangkat. Bahkan air yang dipakai untuk memandikan jenazah terasa lebih dingin dari biasanya. "Bulu kuduku merinding, Mas," bisik salah satu pemuda yang ikut membantu kepada temannya. "Kayak ada yang ngawasi." "Sudah, diam saja, jangan banyak komentar," jawab temannya cepat-cepat.
Pemakaman berlangsung siang harinya. Warga ramai mengantar, tapi suasana penuh bisik-bisik. Banyak yang kasihan pada keluarga Pak Sarman karena kehilangan tulang punggung keluarga. Tapi ada juga yang tidak bisa menutupi rasa takut karena kejadian itu membuktikan bahwa kutukan 3 bulan sekali masih terus berlanjut. Dani ikut mengantarkan meskipun dia hanya berdiri agak belakang. Matanya tajam mengamati setiap reaksi warga. Dia memperhatikan wajah kepala desa yang tampak gusar, tapi jelas menahan diri untuk tidak berkomentar soal Juragan Warto. Setelah pemakaman selesai, beberapa bapak duduk di bawah pohon sambil menghela napas panjang. Mereka berbicara pelan, memastikan tidak ada orang luar yang mendengar. "Berarti benar ya, sudah lewat 3 bulan dari kematian terakhir, sekarang giliran lagi," ucap salah satu bapak. "Selama ada Juragan Warto, kayaknya susah berhenti. Orang-orang yang ngutang pasti jadi korban, tapi siapa berani lawan?" jawab yang lain dengan suara pelan. Dani berdiri agak jauh, pura-pura sibuk membereskan gerobaknya. Namun telinganya menangkap jelas obrolan itu. Dia semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Malamnya, suasana desa makin mencekam. Anak-anak dilarang keluar rumah. Orang-orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Beberapa rumah bahkan membakar kemenyan, berharap bisa mengusir gangguan gaib. Dani yang tinggal sendirian di rumah kontrakan, duduk di lantai dengan wajah serius. Dia menulis sesuatu di buku catatan kecil, nama-nama korban, waktu kematian, dan keterkaitan dengan hutang di toko bangunan Juragan Warto. Catatannya semakin jelas. Setiap korban selalu punya hutang dalam jumlah tertentu. Jumlah uang tidak selalu besar, tapi setiap yang berhutang pasti berakhir sama. Esok paginya Dani kembali berjualan seperti biasa. Dia menyusuri gang-gang desa dengan gerobak roti. Beberapa ibu-ibu menyapanya, tapi kelihatan jelas wajah mereka murung. Obrolan tentang kematian Pak Sarman masih jadi topik utama. "Kasihan Bu Sumiah, tinggal sendirian sekarang. Anak-anaknya kan merantau semua," kata Bu Minah sambil mengambil roti. "Iya, dan semua orang tahu penyebabnya. Tapi mana ada yang berani ngomong," timpal Bu Karti. Dani hanya tersenyum sopan, tidak ikut komentar. Dalam hatinya dia tahu warga sudah paham betul siapa dalang di balik semua ini, hanya saja ketakutan menahan mereka. Sore harinya Dani sengaja melewati toko bangunan milik Juragan Warto. Toko itu besar, jauh lebih megah dibanding rumah-rumah warga biasa. Halamannya luas. Ada beberapa pekerja yang sibuk mengangkat semen dan besi. Dari luar toko itu tampak seperti usaha sukses biasa. Juragan Warto terlihat duduk di kursi depan, memantau pekerja sambil merokok. Wajahnya penuh percaya diri, tidak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah, meski baru saja ada warga yang meninggal. Beberapa orang lewat masih menyapanya dengan hormat. "Sore Juragan." "Iya sore, hati-hati di jalan," jawabnya ramah. Pemandangan itu membuat Dani semakin yakin. Di depan umum, Juragan Warto menampilkan diri sebagai orang baik hati, tapi di balik itu ada sesuatu yang busuk. Dani tahu kematian Pak Sarman bukanlah yang terakhir jika tidak ada yang menghentikannya. Malam itu, Dani duduk lebih lama di rumah kontrakannya. Dia merenung sambil menatap lampu minyak yang redup. Hatinya mulai bulat. Semua tanda mengarah pada satu nama, Juragan Warto. Jika tidak segera dihentikan, desa Yosorejo akan terus jadi tempat tumbal. Untuk pertama kalinya sejak dia datang, Dani merasa waktunya semakin dekat. Dia tidak bisa lagi hanya mengamati. Dia harus mencari cara untuk membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh juragan kaya itu. Bagi warga desa Yosorejo, Juragan Warto dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Toko bangunannya selalu ramai, pekerjanya banyak, dan ia sering membantu acara desa. Namun, tidak banyak yang tahu bagaimana sebenarnya ia bisa mencapai semua itu. Beberapa tahun lalu, Warto hanyalah orang biasa. Ia hanya kuli bangunan yang penghasilannya pas-pasan. Rumahnya sederhana, hidupnya tidak jauh berbeda dengan tetangga lain. Banyak orang yang masih ingat bagaimana ia sering mengeluh tentang kebutuhan hidup yang tak pernah cukup. Namun, keadaan itu berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia tiba-tiba punya modal besar untuk membuka toko bangunan. Anehnya, toko itu langsung ramai, meski di desa belum pernah ada usaha sebesar itu. Harga barang-barangnya bisa bersaing, bahkan lebih murah daripada toko di kota.
Dari situ, kekayaan Warto mulai mengalir deras. Awalnya, orang-orang mengira Warto mendapat warisan atau punya kerabat kaya. Tapi lama-kelamaan, gosip lain muncul. Ada yang bilang ia punya jalan khusus untuk meraih semua itu. Warga yang curiga memilih diam. Mereka hanya bisa menebak-nebak, tapi tak pernah berani menanyakan langsung. Di balik kesuksesan itu, memang ada rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat oleh Warto. Beberapa tahun lalu, ia nekat mendatangi seorang dukun terkenal di daerah seberang. Dukun itu dikenal mampu memberi kekayaan instan melalui perjanjian gaib. Warto yang kala itu terdesak kebutuhan, tergoda untuk mencoba. Dalam sebuah ritual tengah malam, Warto diminta membawa sesajen khusus. Di dalam gubuk gelap, ia menunggu sendirian dengan jantung berdebar. Dukun itu membaca mantra panjang, lalu memanggil sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Udara tiba-tiba terasa dingin, dan Warto merasakan seperti ada yang mengelilinginya. Suara asing berbisik di telinganya. Suara itu menawarkan kekayaan dan keberhasilan, dengan syarat ada nyawa manusia yang harus diserahkan secara rutin. Warto yang saat itu buta oleh keinginan, langsung menyetujui. Ia hanya berpikir tentang cara cepat keluar dari kemiskinan. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Toko bangunan berdiri, rezeki mengalir lancar, dan ia mendapat kehormatan di desa. Tapi, bersama kekayaan itu, datang pula kewajiban yang menakutkan. Setiap 3 bulan sekali, ia harus menyediakan tumbal. Jika tidak, nyawanya sendiri yang akan ditagih. Untuk memenuhi syarat itu, ia membuat cara licik. Orang-orang yang meminjam uang kepadanya dijadikan target. Ia tahu, warga desa sering butuh pinjaman untuk berbagai alasan, mulai dari biaya sekolah, berobat, sampai kebutuhan sehari-hari. Dengan memberi pinjaman, ia sekaligus menyiapkan daftar calon korban. Setiap kali jatuh tempo, makhluk gaib yang jadi perantaranya akan datang. Warto tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Cukup menyerahkan nama, lalu nyawa orang itu akan dicabut dengan cara yang menakutkan. Begitulah caranya menjaga kesepakatan. Di luar, Warto memang terlihat tenang. Ia bisa duduk santai di kursi depan toko sambil merokok, menerima salam warga atau ikut acara desa. Tapi saat malam tiba, ketakutan selalu menghantui. Seringkali, ketika ia sedang sendirian di rumah, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Kadang terdengar suara berbisik memanggil namanya. Suara itu menagih janji, mengingatkan bahwa waktu tumbal semakin dekat. Pernah suatu malam, ia terbangun dan melihat sosok menyeramkan berdiri di dekat ranjang. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala. Sosok itu tidak melakukan apa-apa, hanya menatap. Tapi tatapan itu cukup membuat Warto gemetar ketakutan. Ia tahu betul bahwa kekayaan yang ia nikmati tidak gratis. Setiap kali ia melihat pekerjanya tertawa atau warga datang membeli barang, ada rasa bersalah yang menyesakan. Namun rasa takut kehilangan harta membuatnya terus bertahan. Ia sudah terikat, tidak bisa mundur begitu saja. Setiap 3 bulan, ia duduk sendiri di kamar belakang rumah. Di depannya ada buku catatan berisi daftar nama-nama orang yang punya hutang. Dengan tangan gemetar, ia memilih siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Proses itu selalu membuatnya mual, tapi ia tidak punya pilihan. Jika ia menolak, makhluk itu akan menagih dirinya. Setelah nama dipilih, ia hanya perlu menunggu. Beberapa hari kemudian, orang itu akan mati dengan cara aneh. Begitu seterusnya, berulang-ulang. Batin Warto tidak pernah benar-benar tenang. Meskipun di mata orang lain ia terlihat bahagia, setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Ia sering bermimpi dikejar bayangan gelap atau mendengar jeritan korban-korban yang sudah mati karena hutangnya. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, bahkan sampai muntah. Namun begitu, setiap kali rasa bersalah muncul, ia menutupinya dengan pikiran bahwa semua ini demi keluarganya dan kehidupannya yang nyaman. Ia meyakinkan diri bahwa ini sudah jalannya, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke hidup miskin. Satu-satunya orang yang tahu tentang rahasia ini hanyalah dirinya sendiri.
Istrinya tidak pernah curiga. Anak-anaknya hanya tahu bahwa ayah mereka pengusaha sukses. Ia pandai menyembunyikan ketakutannya di balik sikap ramah dan murah hati. Namun semakin lama, tekanan batin itu semakin berat. Ia mulai sering duduk sendirian, menatap kosong, atau marah-marah tanpa sebab. Pekerjanya kadang heran melihat perubahan sikap itu, tapi tidak ada yang berani bertanya. Suatu malam, setelah kematian Pak Sarman, makhluk gaib itu kembali mendatanginya. Warto yang sedang duduk di ruang belakang melihat bayangan hitam melintas di tembok. Suara lirih terdengar jelas. Sudah 1, 3 bulan lagi harus ada lagi. Warto langsung pucat. Ia sadar perjanjian itu tidak akan pernah berhenti. Ia bisa kaya, tapi harus terus membayar dengan nyawa orang lain. Dan setiap kali itu terjadi, rasa takut dalam dirinya semakin menumpuk. Bagi dunia luar, Juragan Warto adalah orang terpandang. Tapi di balik pintu rumahnya, ia hanyalah pria ketakutan yang setiap malam dihantui janji dengan makhluk gaib. Hidupnya memang mewah, tapi bayangan kematian selalu mengikutinya. Dani duduk sendirian di gubuk kecil dekat sawah setelah selesai berjualan roti. Langit sudah mulai gelap, suara jangkrik terdengar bersahutan. Dari wajahnya, terlihat jelas bahwa pikirannya sedang penuh. Ia memandangi jalan desa yang sepi, sesekali menarik napas panjang. Sejak kematian Pak Sarman, ia makin yakin ada sesuatu yang tidak wajar di desa Yosorejo. Pola kematian yang selalu menimpa orang-orang yang punya hutang kepada Juragan Warto tidak bisa dianggap kebetulan. Dani sudah cukup lama memperhatikan pergerakan di desa ini, dan semua petunjuk mengarah pada satu orang, Juragan Warto. Malam itu, Dani membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya ada kitab kecil, beberapa kertas berisi catatan, dan sebuah botol kecil berisi air doa. Ia menunduk, lalu berdoa lirih. Setelah itu, ia mengambil keputusan. Sudah waktunya ia melapor pada gurunya, Kiai Abdur. Beberapa hari kemudian, Dani menyempatkan diri pergi ke kota dengan alasan membeli bahan roti. Padahal sebenarnya ia menuju ke pesantren tempat gurunya tinggal. Perjalanannya memakan waktu hampir setengah hari. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah kayu sederhana di samping masjid pesantren. Kiai Abdur sudah menunggunya. Sosok tua dengan wajah teduh itu tersenyum melihat Dani datang. "Akhirnya kamu datang juga, Nak Dani. Bagaimana keadaan di sana?" tanya Kiai Abdur sambil mempersilahkan muridnya duduk. Dani langsung menunduk hormat. "Kiai, dugaan kita benar. Ada praktik pesugihan di desa Yosorejo. Setiap 3 bulan sekali, pasti ada warga yang meninggal tidak wajar. Dan semuanya selalu berkaitan dengan hutang pada Juragan Warto." Kiai Abdur mengangguk pelan, lalu menatap dalam ke mata Dani. "Berarti waktunya semakin dekat. Kamu memang saya kirim ke sana bukan hanya untuk berjualan, tapi juga untuk menyelidiki kebenaran ini. Ingat Dani, tugasmu adalah melindungi warga dari kebatilan." Dani terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Saya sudah berusaha mengamati, Kiai. Warga ketakutan, tapi tidak ada yang berani bicara. Juragan Warto sangat disegani karena tampak dermawan. Padahal di balik itu semua, ia sedang menjerat nyawa orang-orang kecil." Kiai Abdur menepuk bahu Dani. "Kamu harus tetap hati-hati. Pesugihan seperti itu biasanya tidak main-main. Ada perjanjian yang mengikat antara manusia dengan makhluk gaib, dan makhluk itu akan terus menagih. Kalau kamu lengah, bisa jadi kamu sendiri yang jadi sasaran." Dani mengangguk mantap. "Saya paham, Kiai. Tapi saya tidak bisa hanya diam. Saya akan berusaha semampu saya agar tidak ada korban lagi." Malam itu, Dani bermalam di pesantren. Ia memanfaatkan waktu untuk memperdalam doa-doa perlindungan yang diajarkan gurunya. Kiai Abdur memberikan beberapa amalan khusus untuk menghadapi makhluk gaib yang terlibat dalam pesugihan itu. Dani menyimak dengan saksama, mencatat, dan berlatih hingga larut malam. Keesokan harinya, Dani kembali ke desa Yosorejo. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan wajah desa yang hidup dalam ketakutan. Ia merasa semakin yakin, penyamaran sebagai pedagang roti tidak cukup lagi. Cepat atau lambat, ia harus menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sesampainya di desa, Dani melanjutkan rutinitas seperti biasa, berjualan roti keliling. Namun ia mulai lebih sering mengajak warga untuk ngobrol. Ia menanyakan kabar keluarga, menenangkan orang yang ketakutan,
dan sesekali menyelipkan nasihat agama dengan bahasa sederhana. Beberapa warga mulai merasa nyaman curhat kepadanya. Ada seorang ibu yang bercerita bahwa suaminya terpaksa meminjam uang ke Juragan Warto untuk biaya sekolah anaknya. Ada juga seorang bapak tua yang mengaku sudah tidak bisa tidur nyenyak karena takut anaknya jadi korban berikutnya. Dani mendengarkan dengan sabar. Ia tahu bahwa saatnya belum tepat untuk mengungkapkan jati dirinya. Tapi ia juga sadar, tidak lama lagi akan ada tumbal berikutnya. Malam harinya, Dani duduk di serambi rumah kontrakan kecil yang ia tempati. Ia menyalakan lampu minyak, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Target berikutnya sudah dekat. Aku harus segera bertindak, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan kembali terdengar. Ada seorang pemuda desa yang baru saja meminjam uang ke Juragan Warto karena ibunya sakit keras. Warga langsung gelisah. Mereka tahu bahwa orang yang baru berhutang biasanya tidak akan lama bertahan. Mendengar kabar itu, Dani akhirnya membuat keputusan penting. Ia tidak bisa lagi terus bersembunyi di balik identitas sebagai pedagang roti. Ia harus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya agar bisa melindungi warga secara terbuka. Pada suatu malam, Dani mengumpulkan beberapa tokoh desa di rumah kepala dusun. Mereka awalnya heran, mengapa pedagang roti mengajak pertemuan. Namun Dani berbicara dengan tegas. Bapak-bapak, saya minta izin bicara. Sebenarnya saya bukan hanya pedagang roti. Nama saya Dani, saya seorang ustadz. Saya diutus oleh guru saya, Kiai Abdur, untuk menyelidiki kejadian aneh di desa ini. Saya tahu banyak yang takut, tapi izinkan saya mengatakan hal ini dengan jujur. Semua kematian yang terjadi bukanlah kebetulan. Itu akibat perjanjian pesugihan yang dijalankan Juragan Warto. Ruangan itu langsung hening. Beberapa orang menatap Dani dengan wajah tegang, ada yang terlihat ketakutan, ada juga yang seolah tidak percaya. Kepala dusun akhirnya bertanya, "Maksudmu, selama ini benar dugaan orang, Juragan Warto memang memakai pesugihan?" Dani mengangguk mantap. "Iya, semua bukti mengarah ke sana. Hutang warga dijadikan alat untuk menentukan siapa yang jadi tumbal. Saya tahu ini berat diterima, tapi kita tidak bisa diam saja." Seorang babat tua berdiri gemetar. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kami ini orang kecil, mana berani melawan orang kaya seperti dia?" Dani menatap mereka satu persatu. "Kalian tidak sendirian. Saya ada di sini bukan kebetulan. Saya akan berusaha melindungi kalian, tapi saya juga butuh keberanian kalian. Jangan biarkan ketakutan membuat kita semua terus jadi korban." Kata-kata Dani membuat suasana berubah. Warga mulai berbisik-bisik, ada yang mengangguk setuju, ada pula yang masih ragu. Namun setidaknya kini mereka tahu bahwa pedagang roti yang selama ini ramah, ternyata seorang ustadz yang dikirim untuk menolong mereka. Setelah pertemuan itu, Dani pulang dengan hati yang berat tapi juga lega. Bebannya berkurang karena ia tidak lagi menyembunyikan jati dirinya. Kini yang tersisa hanyalah satu hal, bersiap menghadapi perlawanan dari Juragan Warto dan makhluk gaib yang menjadi sumber kekayaannya. Malam itu, desa Yosorejo terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, namun dinginnya menusuk sampai ke tulang. Sebagian warga memilih menutup pintu lebih cepat. Mereka tahu, malam itu waktunya tumbal baru. Sudah menjadi rahasia umum. Setiap 3 bulan sekali ada saja orang desa yang meninggal dengan cara mengerikan. Dan kali ini, giliran Bu Siti yang namanya disebut-sebut. Bu Siti adalah seorang janda dengan 2 anak. Hidupnya pas-pasan, bekerja di sawah dan sesekali membantu orang lain agar bisa menyambung hidup. Beberapa minggu lalu, ia terpaksa meminjam uang kepada Juragan Warto untuk membayar biaya sekolah anaknya yang masuk SMP. Sejak saat itu, ia sering terlihat murung. Warga berbisik-bisik, khawatir dirinya akan jadi korban berikutnya. Sementara itu, di sebuah rumah besar di pinggir desa, Juragan Warto sedang bersiap. Di ruang belakang yang jarang dimasuki orang, ia menyalakan dupa dan menyiapkan sesaji. Bau menyengat dari kemenyan bercampur dengan darah ayam hitam yang baru saja ia sembelih. Wajahnya tegang, keringat bercucuran meski udara malam terasa dingin. Ia duduk bersila, mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra yang sudah diajarkan makhluk gaib penunggu pesugihan. "Datanglah, ambil tumbal yang sudah dijanjikan," gumamnya pelan. "Bu Siti sudah kusiapkan. Ambil nyawanya, beri aku kekayaan lebih banyak lagi." Tiba-tiba angin di ruangan itu bertiup lebih kencang.
Api lilin bergoyang-goyang dan bayangan hitam muncul di dinding. Suara geraman rendah terdengar, seperti hewan buas lapar. Juragan Warto menunduk. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, meski udara malam terasa dingin. Ia duduk bersila, mulutnya berkomat-kamit melafalkan mantra yang sudah diajarkan makhluk gaib penunggu pesugihan. Datanglah, ambil tumbal yang sudah dijanjikan. Gumamnya pelan. Bus itu sudah kusiapkan. Ambil nyawanya, beri aku kekayaan lebih banyak lagi. Tiba-tiba angin di ruangan itu bertiup lebih kencang. Api lilin bergoyang-goyang dan bayangan hitam muncul di dinding. Suara geraman rendah terdengar seperti hewan buas lapar. Juragan Warto menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu makhluk itu sudah datang menagih. Namun malam itu, sesuatu terjadi di luar rencananya. Dan yang sudah tahu kapan ritual akan dilakukan, datang diam-diam mendekati rumah Juragan Warto. Ia tidak sendiri. Beberapa warga yang sudah percaya padanya ikut mengintai dari kejauhan, meski wajah mereka penuh dengan rasa takut. Dani menenangkan mereka, menyuruh tetap diam, dan berdoa dalam hati. Ketika suara-suara aneh terdengar di dalam rumah, Dani melangkah maju. Ia membawa botol kecil berisi air doa. Beberapa lembar kertas bertuliskan ayat suci dan keberanian yang sudah dipupuk sejak lama. Dengan langkah mantap, ia menendang pintu belakang rumah Juragan Warto. Brak! Juragan Warto terperanjat. "Siapa berani masuk sini?" bentaknya dengan mata melotot. Dani berdiri tegak di ambang pintu. "Cukup, Warto. Hentikan perjanjian setan ini. Jangan lagi kau jadikan warga sebagai tumbal." Juragan Warto gemetar, tapi kemudian tertawa sinis. "Kau pikir siapa kamu berani ikut campur? Ini urusanku. Semua orang berhutang padaku. Aku berhak atas nyawa mereka." Dani maju beberapa langkah. "Kau salah. Hutang bisa dibayar dengan harta, bukan dengan nyawa. Kau sudah menyerahkan dirimu pada iblis, dan malam ini aku akan menghentikannya." Tiba-tiba suara mengerikan terdengar. Bayangan hitam yang tadi samar kini semakin jelas. Wujudnya tinggi besar, matanya merah menyala, mulutnya dipenuhi taring panjang. Makhluk pesugihan itu mengaum keras hingga kaca jendela bergetar. Juragan Warto jatuh terduduk, ketakutan sekaligus marah. "Ambil dia! Ambil orang ini dulu sebelum Bu Siti!" teriaknya histeris sambil menunjuk Dani. Makhluk itu bergerak cepat, melayang mendekati Dani. Udara di sekitar seketika menjadi pengap. Lampu minyak berkedip-kedip, suara gemeretak terdengar seperti kayu patah. Warga yang mengintip dari kejauhan langsung panik, beberapa di antaranya hampir kabur. Namun Dani berdiri tegak. Ia meraih botol kecil, memercikkan air doa ke arah makhluk itu, lalu membaca ayat suci dengan suara keras dan jelas. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Makhluk itu meraung kesakitan, seolah tubuhnya terbakar. Ia mencoba menerjang, tapi Dani mengangkat tangannya sambil terus melantunkan doa. Tubuh makhluk itu terpental ke belakang, menghantam dinding hingga menimbulkan suara keras. Juragan Warto semakin panik. "Tidak, kau tak boleh kalah. Aku sudah memberi banyak tumbal padamu. Aku butuh kau." Makhluk itu bangkit lagi. Kali ini lebih marah. Ia mengeluarkan suara mendengus lalu menerjang dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Tapi Dani sudah siap. Ia meraih selembar kertas bertulis ayat lalu menempelkannya ke tanah sambil menunduk membaca doa. Seketika cahaya terang muncul membuat makhluk itu jerit dan terhenti di udara. Pertarungan spiritual itu berlangsung sengit. Dani terus melafalkan ayat-ayat suci, sementara makhluk pesugihan berusaha melepaskan diri dari ikatan gaib yang mulai membelenggunya. Juragan Warto hanya bisa menonton dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar hebat. Warga yang tadinya sembunyi akhirnya melihat keberanian Dani. Beberapa orang mulai ikut membaca doa dari luar rumah meski suara mereka bergetar. Perlahan, semakin banyak yang berani bersuara. Suara bacaan doa bergema, menguatkan perlawanan Dani. Makhluk itu semakin melemah. Tubuh hitamnya mengecil, jeritannya memekakkan telinga.
Dani terus menekan dengan doa-doa yang ia kuasai. Hingga akhirnya makhluk itu terjebak dalam cahaya terang dan menghilang dengan suara letupan keras. Hening. Juragan Warto menatap kosong, lalu jatuh tersungkur. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi tubuhnya. Tidak, bagaimana mungkin? Gumamnya ketakutan. Dani mendekatinya. Kekayaanmu selama ini hanyalah tipuan setan. Lihatlah akibatnya. Nyawa orang-orang tak berdosa melayang sia-sia. Kau akan dimintai pertanggungjawaban, Warto. Warga akhirnya masuk ke dalam rumah. Mereka masih terlihat gemetar, tapi juga merasa lega. Beberapa langsung menghampiri Bu Siti yang sudah pingsan di dekat rumah karena ketakutan. Untungnya, ia selamat malam itu. Juragan Warto ditahan warga, meski sebagian masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi mereka tidak bisa menutup mata. Bau kemenyan, darah, sesaji dan bekas-bekas ritual masih jelas terlihat. Malam itu, desa Yosorejo menjadi saksi pertarungan besar antara kebaikan dan kebatilan. Dan untuk pertama kalinya, warga sadar bahwa mereka tidak lagi sendirian. Mereka punya seseorang yang berani berdiri melawan, meski resikonya sangat besar. Sejak malam pertarungan itu, keadaan di desa Yosorejo sedikit berbeda. Warga masih dibayang-bayangi rasa takut, tapi di sisi lain, mereka mulai punya harapan. Bu Siti selamat, dan warga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana makhluk pesugihan berhasil dipatahkan. Namun, satu hal masih menggantung, nasib Juragan Warto. Warto tidak lagi segarang biasanya. Setelah peristiwa malam itu, ia terlihat lemah dan linglung. Tubuhnya pucat, matanya cekung, dan jalannya sempoyongan. Warga yang dulu segan padanya kini justru menghindar. Tidak ada lagi yang menyapanya. Sebagian bahkan memilih menutup pintu rapat-rapat jika melihatnya lewat. Di tokonya, Warto duduk termenung. Rak-rak bangunan masih penuh barang, tapi sepi pembeli. Ia menatap kosong pada kertas-kertas catatan hutang warga yang berserakan di meja. Tangan gemetar, keringat dingin bercucuran meski cuaca siang itu panas. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang menunggu. Malam harinya, Warto tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara geraman. Bayangan makhluk hitam itu muncul berulang kali di kepalanya. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. "Kau janji, janji, janji!" Suara itu menggema. "Aku sudah memberimu banyak nyawa," teriak Warto sendirian di kamar. "Kenapa kau masih menuntutku?" Tidak ada jawaban, hanya suara tawa mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Warto bersembunyi di bawah selimut, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan paginya, warga melihat Warto berjalan tergesa-gesa menuju tokonya. Wajahnya semakin pucat dan sorot matanya penuh panik. Beberapa orang yang melihat hanya bisa berbisik-bisik. "Sepertinya dia sudah gila," kata seorang bapak. Sementara itu, Dani terus mengawasi dari jauh. Ia tahu bahwa perjanjian pesugihan tidak bisa diputus begitu saja tanpa konsekuensi. Jika tumbal gagal diserahkan, maka orang yang membuat perjanjian itu sendiri yang akan diminta. Dan sekarang, waktunya sudah tiba. Malam berikutnya, suara aneh terdengar di toko Warto. Ada teriakan, disusul suara barang pecah berantakan. Warga yang tinggal di dekat sana ketakutan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya mengintip dari jendela rumah masing-masing. Di dalam toko, Warto berusaha menyalakan dupa dan menyiapkan sesaji seadanya. Ia gemetar, mencoba bernegosiasi dengan suara tak kasat mata. "Jangan ambil aku bisa cari orang lain, aku janji akan kasih lebih banyak." Namun, angin dingin menerpa ruangan itu. Lilin padam, kemenyan terhempas jatuh, dan sesaji berhamburan.
suara geraman kembali terdengar, kali ini jauh lebih dekat. Bayangan hitam itu muncul di hadapannya. Matanya merah menyala, taring panjangnya meneteskan cairan hitam. Janji, gagal, giliranmu. Suara itu menggetarkan dinding toko. Warto berteriak, mencoba kabur ke pintu depan. Namun tubuhnya seperti tertahan. Kakinya kaku, tidak bisa bergerak. Tangannya mencakar-cakar lantai kayu, tapi sia-sia. Bayangan hitam itu menindih tubuhnya. Teriakannya terdengar sampai keluar. Warga yang mendengar hanya bisa menutup telinga dan berdoa dalam hati. Tidak ada yang berani menolong. Api tiba-tiba muncul dari tubuh Warto. Bukan api biasa, tapi seperti bara yang menyala dari dalam tubuhnya sendiri. Kulitnya menghitam, lalu mengelupas, seolah terbakar dari dalam. Suaranya berubah menjadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Beberapa warga akhirnya lari memanggil Dani. Ustadz muda itu segera datang, membawa air doa dan kitab kecil. Namun ketika ia sampai di toko, semua sudah terlambat. Tubuh Juragan Warto tergeletak di lantai, gosong seperti arang. Bau hangus menyengat memenuhi ruangan. Tidak ada tanda-tanda kebakaran, hanya tubuhnya yang terbakar aneh. Warga yang ikut menyaksikan menutup mulut, sebagian hampir muntah melihatnya. Dani berdiri di depan tubuh Warto yang hangus. Ia menghela napas panjang lalu berkata lirih, "Inilah akhir dari orang yang menyerahkan dirinya pada jalan sesat. Tidak ada keuntungan dari perjanjian dengan setan, hanya kebinasaan." Keesokan harinya, berita kematian Warto menyebar ke seluruh desa. Tidak ada yang berani mendekati tokonya, bahkan ketika tubuhnya sudah dibawa keluar. Warga menguburkannya tanpa upacara, hanya seadanya, karena rasa takut masih menyelimuti mereka. Setelah kejadian itu, desa Yosorejo kembali tenang. Tidak ada lagi kematian misterius setiap 3 bulan sekali. Hutang-hutang yang dulu menjerat warga dianggap selesai karena tidak ada yang mau meneruskan urusan dengan toko peninggalan Warto. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian yang sudah mereka alami. Banyak yang masih sulit percaya, tapi mereka juga sadar bahwa selama ini mereka terlalu diam. Mereka membiarkan keserakahan satu orang merenggut nyawa banyak orang. Dani berbicara di hadapan mereka. "Saudara-saudaraku, ambillah pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan pernah tergoda dengan kekayaan instan. Segala sesuatu yang berasal dari jalan sesat pasti membawa keburukan. Juragan Warto sudah menjadi bukti. Mari kita jalani hidup dengan kerja keras yang halal. Mungkin tidak cepat, tapi barokah." Warga mengangguk. Beberapa meneteskan air mata, teringat keluarga mereka yang sudah menjadi korban tumbal. Mereka merasa lega sekaligus sedih, tapi juga berterima kasih karena akhirnya kutukan itu berakhir. Sejak saat itu, desa Yosorejo perlahan kembali normal. Sawah-sawah digarap dengan semangat baru. Pasar desa kembali ramai, dan warga lebih sering berkumpul di masjid. Dani tetap tinggal beberapa waktu, mendampingi warga agar benar-benar bangkit dari rasa takut. Namun dalam hatinya, Dani tahu tugasnya tidak akan berhenti di sini. Dunia selalu menyimpan orang-orang yang tergoda jalan sesat, dan pesugihan hanya salah satunya. Ia siap jika kelak gurunya kembali memanggilnya untuk menghadapi perkara serupa di tempat lain. Setelah kematian Juragan Warto, suasana desa Yosorejo perlahan kembali normal. Warga yang sebelumnya selalu dihantui ketakutan setiap 3 bulan sekali, kini bisa hidup lebih tenang. Tidak ada lagi kabar orang meninggal mendadak dengan cara aneh. Anak-anak kembali berani bermain, hingga larut sore, para ibu bisa beraktivitas tanpa was-was. Dan bapak-bapak tidak lagi cemas memikirkan giliran siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun, toko bangunan milik Warto kini terbengkalai. Bangunannya masih berdiri kokoh di tepi jalan desa, tapi tidak ada yang berani mendekat. Malam-malam tertentu, warga mengaku mendengar suara teriakan dari dalam,
seperti jeritan orang kesakitan. Ada juga yang bilang melihat bayangan hitam di balik kaca toko. Semakin lama, bangunan itu dianggap angker. Bahkan anak-anak dilarang orang tuanya untuk bermain di dekat sana. Meski begitu, warga sudah tidak lagi dihantui rasa takut seperti sebelumnya. Mereka tahu, yang terpenting adalah berhenti tergiur dengan jalan pesugihan yang menawarkan kekayaan instan. Banyak orang desa mengambil pelajaran besar dari peristiwa itu. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang gratis. Setiap perjanjian dengan makhluk goib pasti menuntut bayaran yang lebih mahal. Dani sendiri tidak lama tinggal di desa Yosorejo setelah peristiwa itu. Beberapa hari setelah keadaan tenang, ia pamit kepada warga. Dengan wajah teduh, ia hanya berkata bahwa masih ada desa-desa lain yang harus ia bantu. Warga melepas kepergian Dani dengan penuh rasa hormat dan haru. Mereka sadar, Dani bukan pedagang roti biasa, melainkan seorang ustadz muda yang diutus oleh gurunya untuk menolong orang dari jeratan jalan sesat. Sejak saat itu, nama Dani selalu disebut dengan penuh rasa syukur. Warga mengenangnya sebagai penolong, orang asing yang datang tanpa banyak bicara, namun mampu membebaskan mereka dari kegelapan pesugihan. Cerita tentang keberaniannya menghadapi makhluk goib dan menyelamatkan Bu Siti menjadi kisah turun-temurun di desa Yosorejo. Desa itu akhirnya hidup kembali dengan damai. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi teror. Hanya satu pesan yang terus diingat warga. Jangan pernah tergoda dengan kekayaan cepat yang datang dari jalan yang salah. Karena di baliknya selalu ada bayaran yang mengerikan.